at the Artuklu Palace, the residence of the Artuklu dynasty, which ruled. Let's follow his creations and revolutionize the 21st century. Humanity has already gone through the digital revolution. We've been to the moon and He also wrote a book explaining his inventions along with instructions on how to build them. The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices is therefore Gimana kalau saya bilang, semua yang kita tahu tentang sejarah teknologi modern, itu keliru. Hari ini, kita bakal bongkar fakta bahwa fondasi dari mobil, robot, bahkan komputer, itu asalnya bukan dari Eropa atau Amerika, tapi dari seorang jenius di abad ke-12 yang namanya mungkin belum pernah Anda dengar. Oke, kita mulai dengan pertanyaan simpel aja deh. Mesin mobil modern asalnya dari mana sih? Pasti udah ada jawaban di kepala Anda sekarang kan? Mungkin revolusi industri? Kedengarannya logis banget ya. Tapi nope, salah. Bukan dari sana. Oke. Kalau gitu gimana dengan awal abad ke-20? Era inovasi besar-besaran? Mungkin Henry Ford? Salah lagi. Jawaban yang benar itu bakal membawa kita jauh banget ke belakang. Lebih dari 800 tahun. Tepatnya ke zaman keemasan Islam, tahun 1206. Nah, disinilah kita kenalan sama Ismail Al-Jazari, arsitek sejati di balik keajaiban modern yang kita kira baru ditemukan kemarin. Yuk, kita bedah bukti pertamanya. Sesuatu yang jadi jantung dari hampir semua mesin yang pernah Anda lihat. Ini namanya poros engkol, atau crankshaft. Mekanisme ini, kuncinya, benar-benar kunci dari segalanya. Fungsinya simple tapi jenius banget. Mengubah gerakan muter jadi gerak lurus bolak-balik. Nah, gerakan inilah yang jadi dasar kerja mesin mobil, motor, semuanya. Cara kerjanya simple tapi brilian. Ada roda muter, terus ada batang yang nyambung, dan batang itu geraknya jadi lurus. Udah gitu aja. Tapi yang bikin takjub, Al-Jazari nggak bikin ini buat iseng. Dia bikin ini buat pompa air. Biar sawah-sawah bisa dialiri air dengan gampang. Bener-bener solusi jenius buat masalah yang nyata di zaman itu. Jadi poin krusialnya begini. Tanpa penemuan dari abad ke-12 ini, lupakan mobil modern. Lupakan kereta. Lupakan mesin-mesin industri. Nggak bakal ada. Titik. Dunia yang kita kenal sekarang, itu berputar di atas fondasi ide dari Al-Jazari. Kalau tadi itu udah bikin Anda kaget, pegangan, soalnya kita bakal loncat dari dunia permesinan ke asal-usul robot dan coding. Ya, coding. Beneran, Anda nggak salah lihat. Ini adalah band robot pertama di dunia. Bukan buatan Jepang tahun 80-an loh ya. Ini dari Mesopotamia tahun 1206. Gila kan? Al-Jazari bikin perahu yang isinya 4 musisi robot yang bisa main musik buat ngehibur tamu-tamu kerajaan. Terus, gimana cara programnya? Nah, ini jeniusnya. Dia pakai pasak-pasak kecil di drum yang berputar. Cukup pindahin posisi pasaknya, ritme si drum robot langsung berubah. Ini, teman-teman, adalah konsep programming fisik pertama dalam sejarah. Setiap pasak itu ibarat kode, cikal bakal dari angka 1 dan 0 yang jadi dasar semua komputer kita sekarang. Tapi tunggu, masih ada lagi. Warisan Al-Jazari itu jauh lebih besar dari sekedar 2 penemuan tadi. Dia juga yang nemuin prinsip di balik toilet siram modern loh. Awalnya sih buat robot cuci tangan otomatis untuk raja. Keren kan? Terus dia juga yang menemukan cara melaminasi kayu biar nggak melengkung, teknik yang sampai sekarang kita pakai. Dia juga menyempurnakan katup dan piston. Tapi, kontribusinya yang paling radikal sebenarnya bukan mesin, tapi filosofinya. Beda sama penemu lain yang biasanya pelit ilmu, Al-Jazari ini kayak insinyur open source pertama di dunia. Dia nulis buku super detail, kitab pengetahuan alat-alat mekanik yang cerdik. Isinya lengkap banget, ada diagramnya, ada petunjuknya, biar semua orang bisa bikin ulang mesinnya. Semangat berbaginya ini modern banget. Nah, karena karyanya ini disebar luas, idenya jadi inspirasi buat seorang jenius lain. Sosok yang namanya pasti kita semua tahu. Siapa lagi kalau bukan Leonardo da Vinci? Coba lihat timeline ini deh. Tahun 1206, buku Al-Jazari terbit. Terus, hampir 300 tahun setelahnya, Da Vinci ngegambar sketsa mesin yang mirip banget kayak katup kerucut dan roda gigi. Ini bukan kebetulan ya, ini bukti nyata gimana teknologi dari dunia Islam menyibak ke Eropa dan ikut memicu zaman Renaissance. 300 tahun, bayangin, selama itulah ide-ide Al-Jazari lebih dulu ada dibanding beberapa sketsa paling terkenal dalam sejarah barat. Dia ngasih contekan ke dunia selama 3 abad. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget kan? Ismail Al-Jazari itu bukan sekedar penemu biasa. Dia bukan cuma pembuat jam yang aneh. Dia adalah seorang arsitek, seorang visioner, dia adalah bapak teknik modern yang sesungguhnya. Ini jadi bikin kita mikir kan,
Kalau sejarah orang sehebat Al-Jazari aja bisa hilang begitu lama, siapa lagi pahlawan-pahlawan lain yang ceritanya belum kita dengar? Apalagi fakta sejarah yang kita telan bulat-bulat, padahal sebenarnya keliru. Jadi jangan berhenti bertanya, dan jangan pernah berhenti penasaran.